semuanya. Bertemu kembali di channel DCTV. Gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan mendengarkan ya pidato dari Ibu Megawati setelah melihat kekalahan di beberapa wilayah provinsi, kecuali masih di Jakarta ya. Mudah-mudahan Ibu Megawati itu diberi kekuatan ya dalam menghadapi situasi saat ini. Oke, kita tidak akan sendirian. Seperti biasa kita bersama Bang Opung Parblak, kita akan menyimak pidato dari Ibu Megawati dan kita akan juga mendengarkan Bang Opung Parblak menyampaikan beberapa pesan. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, dukung channel ini terus ya, mudah-mudahan semakin maju. Terima kasih, selamat menyaksikan. Aku tahu yang ada di benak kalian. Kalian pasti penasaran kan bagaimana responnya Megawati? Bukan cuma Megawati, aku pun penasaran bagaimana responnya Deddy Sitorus, bagaimana responnya Yasona Lauli, dan bagaimana juga responnya Adian Napitupulu. Malu lah, malu. Aku masih ingat waktu si Adian Napitupulu menanggapi Bapak Jokowi, apa dibilangnya? Urusan apa dia turun-turun ke lapangan? Kalau saya ini kan ketua saya ini kan ketua tim pemenangan. Nah dia apa? Sedangkan Bapak Jokowi tidak ketua tim pemenangan bisa menang. Nah kau sebagai ketua tim pemenangan partaimu nggak bisa menang. Apa fungsimu sebagai ketua tim pemenangan? Sia-sia kau diangkat, sia-sia. Malu. Tim pemenangan tapi nggak menang. Bapak Jokowi dong, nggak diangkat apa-apa dia. Bergerak sendiri, berjalan sendiri, gandengan tangan sendiri, makan bakso sendiri, makan soto sendiri, makan nasi goreng sendiri. Iya kan? Nggak perlu dia diangkat menjadi tim pemenangan. Udah aku bilang kalau aduh, ya kita tengok dulu responnya Megawati. Tapi kalau kalian tengok video ini, tolonglah dulu kalian agak kasihan sedikit ya, jangan kalian ketawa ya. Ya, kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Marilah terlebih dahulu kita petikkan salam nasional kita. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini seluruh rakyat Indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya. Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan. Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat. Lalu, mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan? Saya sangat khawatir bahwa hal ini
akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu, saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai? Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ini Megawati sudah bikin pidato. Kira-kira Bapak Jokowi juga bikin pidato enggak? Ini tahu nanti kemudian. Enggak perlu. Bapak Jokowi enggak kayak gini modelnya. Kalah bikin pidato. Coba bayangkan kalian, apa kata
kata ibu ini, demokrasi sudah mati. Dari mana jalannya demokrasi mati? Justru kami ini sedang bereuforia karena apa? Kami merasa bahwa saat ini demokrasi semakin hidup. Iya dong. Nah, itu dia. Jangan gara-gara sudah terguling banteng di sebelah sana langsung dibilang demokrasi mati. Banteng ibu yang udah mau mati. Sembarangan ngomongin demokrasi sudah mati, demokrasi sudah mati. Coba ya, mulai dari awal pun juga dari openingnya ini, udah kita tengok mukanya udah nggak enak. Openingnya pun juga udah nggak enak. Apa dibilangnya tadi? Bahwasanya ya pemilu itu dipergunakan sebaik-baik untuk kepentingan rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kan begitu. Vox Populi, Vox Dei. Aku juga tahu itu, Bu. Justru karena suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin itu adalah rakyat, dan itulah takdir Tuhan yang sebenarnya. Jadi kalau ibu sudah tahu ini suara rakyat, Sumatera Utara suara rakyat, Jawa Timur, Jawa Tengah suara rakyat, untuk apa lagi dipermasalahkan? Berarti itu kan suara Tuhan. Tapi orang ini nanti lihat aja lah, nanti menggugat juga ke MK. Ujung-ujungnya apa? Berarti ketika kalian menggugat suara rakyat, berarti kalian juga sedang menggugat suara Tuhan. Kan begitu. Itu artinya apa? Kalian menggugat rakyat, kalian juga sedang menggugat Tuhan. Ini membanding-bandingkan apa dikatakannya tadi. 2004 saya bikinlah sebuah pemilihan langsung, dan di situ saya melihat bagaimana rakyat benar-benar berdaulat. Masalahnya ibu 2004 ibu nggak menang. Aku tahu ibu ya. Sekarang begini. Tahu nggak kalian, peralihan masa pemilihan dari pemilih partai dan langsung memilih wakilnya, ya, memilih orangnya, ya, memang betul tahun 2004, ya. Tapi kan kita nggak tahu motivasi di balik itu apa. Memang betul supaya kita bisa memilih langsung pemimpin kita, memilih langsung wakil kita, ya, supaya apa? Supaya kita itu betul-betul mewakilkan apa yang menjadi kepentingan kita kepada mereka. Tapi kita nggak tahu apa yang menjadi motivasi mereka dulu, ya kan begitu. Mungkin mereka berpikir begini, sejarahnya begini. Tahun 98 mereka adalah pemenang demokrasi, mereka adalah pemenang di legislatif, mereka adalah pendapat suara paling banyak, kan begitu. Mungkin berangkat dari situlah Ibu Megawati berpikiran bahwasanya udahlah, biarlah rakyat yang menentukan, kan begitu. Itu yang pertama. Baru yang kedua, cara memilih presiden langsung. Karena apa? Karena ketika dia waktu zamannya tahun 98 menang, ya, walaupun suara PDIP paling banyak, tapi dia nggak bisa jadi presiden. Yang jadi presiden Gus Dur. Karena apa? Karena beliau menilai ada permainan di DPR dan MPR. Nah, tahun 2004 beliau ini takut akan dimain-mainkan lagi oleh DPR. Mana tahu yang menang mana tahu yang menang adalah partai lain. Contohnya, misalnya ya, yang menang misalnya contohnya dari Golkar, atau yang menang contohnya misalnya dari Demokrat, atau katakanlah yang menang contohnya dari PDIP sendiri. Karena dia trauma masa lalu akan digoyang di parlemen, maka dibuatlah jalur masyarakat atau rakyat memilih langsung calon presidennya. Cuman masalahnya ibu tidak terpilih. Jadi bisa dikatakan ya rencana ibu gagal total. Ini kita berbicara politik ya, kita nggak berbicara prinsip-prinsip di dalam pemilihan ya. Kalau ku bilang ini bukan kemunduran, ini kemajuan ya. Jadi ada plus minusnya. Plusnya rakyat bisa memilih langsung wakilnya dan pemimpinnya ya. Minusnya itu bagi partai ibu. 2004 ibu gagal jadi presiden karena apa? Rakyat melihat SBY lebih layak dan lebih pantas. 2009 begitu juga, karena sudah terlanjur rakyat memilih langsung pemimpinnya. Akhirnya Pak, rakyat sekali lagi memilih SBY. Bukan ibu, kan begitu. Dan partai ibu 2004 2009 tenggelam.
Ya, jangan gara-gara kalah ibu, ya, maka ibu katakan demokrasi sudah rusak. Kan ibu juga waktu zamannya SBY, ibu kan juga partai ibu kan termasuk partai oposisi. Dan di situ kalian itu beranggapan bahwasanya kalian dikebiri, demokrasi sedang ditindas, demokrasi dikekang, demokrasi dibungkam. Karena apa? Pemenangnya bukan kalian. Cerdas kita, Bu. Begitu. Nah, begitu 2014 menang kalian, nggak ada cerita apa namanya pembungkaman demokrasi, pembungkaman suara rakyat, nggak ada. Menang kalian selama 5 tahun, nggak ada kalian salah-salahkan Polri, nggak ada kalian salah-salahkan aparat, nggak ada kalian permasalahkan ada mobilitas di sana, di sana, di sana, di sana. 2014 begitu juga. Nggak ada tuh ceritanya kalian itu apa namanya komentar misalnya ada apa namanya ada penggalangan dana di sana, ada apa namanya penyaluran bansos di sana, ada bagi-bagi sembako di sana, ada bagi-bagi uang di sana, ada mobilisasi aparat pemerintahan, ada mobilisasi aparat kepolisian, nggak ada. Gitu loh. Tapi kenapa sekarang 2024 kalau kalian tidak bisa menerima kekalahan, ya minta maaf Ibu, 2029 partai Ibu udah gak ada lagi. Tolonglah, kalau menang, ya nyatakan menang, kalau kalah nyatakan kalah. Jangan waktu menang diam-diam aja, waktu kalah koar-koar. Itu loh, ya. Jadi Ibu nggak usah memframing kami, Bu. Kami nggak mempan. Kami tahu video ini ditujukan kepada kader-kader Ibu, tahu, tapi ini sudah jadi konsumsi publik Ibu. Itu loh, ya. Ini artinya apa? Yang Ibu salahkan kekuasaan, Ibu salahkan tentara, Ibu salahkan pemerintah desa. Masih ingat pileg kemarin, pilpres kemarin, di Boyolali masih ingat? Banyak saksinya mengatakan bahwasanya aparatur pemerintah di sana, apalagi di desa-desa, itu dimutasi gara-gara tidak memilih dari partai Ibu. Beredar luas Ibu, Boyolali. Jangan sangkal itu. Ya walaupun contohnya sekarang itu masih berbicara rumor, tapi kan orang sudah tahu gitu loh. Bahkan ada beberapa video TikTok, kalau misalnya masalah kebenarannya itu kalian cari tahu sendiri. Kenapa ada video TikTok itu kalau memang itu tidak benar, tangkap dia. Kan begitu. Berarti dia sedang memberitakan berita bohong. Tangkap, laporkan ke polisi. Kan begitu. Jadi jangan di-framing masyarakat bahwasanya kalian itu kalah oleh karena apa? Oleh karena ada mobilisasi pergerakan di aparat pemerintah. Sekarang kalian kambing hitamkan kepolisian. Sekarang kalian kambing hitamkan juga apa namanya jajaran pemerintahan yang ada di beberapa wilayah. Nggak boleh adakan penghadangan. Bu, kalau kalah aja. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya nerimo, ngono tuh. Saya paham Jawa Tengah adalah tempat persemayannya jiwa patriotisme dan juga nasionalisme. Saya paham bagaimana Jawa Tengah, karena saya terpilih dari sana 3 kali. Betul Ibu terpilih 3 kali. Bapak Jokowi di sana terpilih berkali-kali Ibu. Nggak dibilang kayak gitu. Dia terpilih di Solo, dia terpilih di Jakarta, dia terpilih juga di Indonesia 2 kali. Gitu loh, ya. Jangan seperti itu. Kalau menang aja, ya, kuar-kuar apa kalian itu diam-diam aja, senyum-senyum. Tiba kalau kalah, coba bayangkan kalian. Disebutkan lagi satu-satu terjadinya penghadangan, terjadinya mobilisasi. Disebutkan katanya terjadi di Sumatera Utara, terjadi di Jawa Tengah, terjadi di Jawa Barat, terjadi di Banten, terjadi di Sulawesi Utara, terjadi di Jawa Timur. Kenapa Ibu nggak bilang terjadi juga di Jakarta? Karena menang. Kenapa Ibu nggak bilang juga terjadi di Bali? Karena menang di situ. Bilang dong. Nggak adil, nggak berimbang namanya itu. Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bu, sekarang udah ku bilang, ya aku sudah berapa kali menganalogikan bahwasanya pemilih caleg itu otomatis menjadi pemilih partai. Kemarin itu banyak caleg kompeten, caleg kaya, caleg punya pengaruh, caleg merupakan tokoh masyarakat masuk ke partai Ibu dan sudah terlanjur mendaftar menjadi caleg di partai Ibu. Karena apa? Karena mereka tahu partai Ibu menjanjikan. Karena apa? Karena ada
Jokowi di dalam. Tapi setahun menjelang masa pemerintahan Joko Widodo selesai, apa yang terjadi? Pecah kongsi, Jokowi tidak lagi di PDIP. Ternyata caleg-caleg yang kompeten tadi masih nongkrong di PDIP karena nggak bisa kemana-mana lagi. Otomatis yang dipilih rakyat kan caleg, bukan partai. Tapi otomatis suara caleg jadi suara partai. Jadi ku bilang, Bu, jujur saja ku bilang, bukan semenjak Pilpres, tapi semenjak Pileg pun juga, Ibu juga sebetulnya sudah kalah pamor. Itu loh, ya. Coba di Jakarta kemarin, Pramono Anung Rano Karno, ada foto Ibu di situ. Fotonya si Anies dia besar-besaran di situ. Ada gambar banteng di situ. Ada warna merah di situ, warna oranye yang banyak di situ. Gitu loh ya. Jadi kalau misalnya Ibu akui sajalah, nggak masalah kok Bu. Lebih bagus kita mengaku kalah, kita mengaku salah, dan kita mengaku bahwasanya oke, iya betul mereka menang ya. Supaya apa? Supaya nampak Bu jiwa sportivitas itu. Hanya seorang kesatria lah yang mengakui dia kalah ketika dia kalah. Hanya seorang kesatria yang mengakui kemenangan lawannya kalau memang lawannya memang menang. Ini enggak. Ya belum apa-apa kan gitu kan, berarti Ibu sedang memframing lagi curang. Sekarang coba bayangkan kalian, waktu Pileg kemarin jujur aja itu masa pemerintahan Joko Widodo. Pilkada sekarang itu masa pemerintahan Bapak Prabowo. Sekarang berarti Ibu sedang mempermasalahkan sedang menyalahkan Bapak Prabowo. Nggak bisa gitu dong. Ya, yang dipermasalahkan juga masalah Jokowi setelah purna tugas dia nggak boleh kemana-mana. Jadi maksudnya di rumah aja gitu. Bu, Bapak Jokowi itu namanya, ketokohannya, karakternya, dan juga biar tahu Ibu ketokohannya itu lebih besar daripada Ibu, bahkan lebih besar daripada PDIP sendiri. Terbukti kan? Sekarang begini aja Bu, Ibu berpesan kepada kader, tolong semuanya bukti-bukti intimidasi dikumpulkan. Bukti-bukti penyaluran bansos secara masif dikumpulkan. Bukti-bukti penghadangan juga dikumpulkan. Kumpulkanlah Bu. MK terbuka lebar untuk Ibu. Itu sekarang udahlah. Apa sih susahnya mengakui kekalahan? Saya kalah gitu loh. Wah, susah amat harus diajar-ajari. Ya, udahlah. Kalau sudah zamannya berubah Bu, Jawa Tengah bukan kandang banteng lagi, Ibu harus terima. Ya, kami kan sudah katakan bahwa kami akan rubah kandang banteng menjadi penangkaran burung Garuda. Ya, ini politik Bu. Ya, bisa dikatakan ini pertempuran. Ya, namanya pertempuran itu ada menang ada kalah. Jangan ketika kalah kalian framing seperti itu. Akui kemenangan lawan gitu dong ya. Makanya aku bilang ya, kandang banteng itu sudah berubah. Jawa Tengah bukan lagi warna merah tapi warna biru. Selesai. Makanya aku bilang begitu juga di Sumatera Utara. Jangan Ibu bilang ada mobilitas. Sekarang begini Bu, maaf lah Ibu ya, maaf. Yang militer itu calon dari Ibu, bukan Bobi Nasution. Kalau untuk mengarahkan militer dan juga relasi di kepolisian, kurasa lebih banyak calon dari Ibu itu daripada Bobi Nasution. Udahlah Bu, Ibu sendiri bilang tadi apa? Suara rakyat, suara Tuhan. Sudahlah, Tuhan yang menentukan. Udahlah Bu, sekarang gini aja lah Bu, santai aja lah, kita nunggu real count. Dia di situ harus pun begitu juga kan? Apa katanya waktu dia itu lagi dia lagi di talk show, biar tahu kalian. Jujur aja, ini pun juga panitia talk show ini, redaksinya ini pun kurang ajar ini. Kenapa bilang? Dia di situ harus duduk bersebelahan sama si Ara Sirait. Datang siapa kan? Si Ara Sirait, kau diam dulu, kau jangan dulu ngomong kau. Datang dia di situ, ya kau juga kenapa kau kayak anak-anak?
Datang hari si Sirait dibilangnya, ya itulah biasalah kalau kalah panas. Jadi suruh, kayak perempuan kau. Percuma kau jadi menteri tapi sifat kau kayak perempuan. Kok lari-lari ke situ di situ terus? Begitu ditanya host, bagaimana menurut Anda? Bahwasanya Megawati mengatakan demokrasi sedang mati, kan begitu. Apa dibilangnya? Oh, dibilangnya dibilang hostnya ditanya, ya bagaimana tanggapan Anda? Banteng kalah di kandang sendiri, kan begitu. Apa dibilang di situ urus? Ya gitu. Kalau melawan negara pasti tumbang. Jakarta enggak tuh. Melawan negara pasti tumbang. Ya, dan dia mengatakan bahwasanya ada mobilitas dan juga ada institusi-institusi yang dicurigakan. Langsung aja bilang ke polisian, nimmu mak, udah kucir hitam, kalah apa? Nang sama-sama situ urus kita ale jaga mulut. Buktikan, itu saja di situ urus. Ya buktikan. Ya maaflah kalau kita sama-sama situ urus, tapi untuk saat ini kita bertentangan. Tetapi di dalam keluarga kita tetap satu keluarga, ya kan? Tapi kalau untuk urusan politik, I'm sorry to say, ya I don't believe in you. You are talking too much, and you are talking too much bullshit. I don't like bullshit. You say this country in the chaos, and the situation in this country, the democracy is not good. Bahasa Inggris aku kan. Makanya aku bilang tolonglah dulu ya. Jadi tolong kalian itu elit-elit di PDP kurangi bicara, perbanyak kegiatan. Gimana pula itu? Kurangi bicara, perbanyak kegiatan. Iya, jadi janganlah. Dan ku tengok biar tahu kalian, rata-rata kalaupun ada calon yang diusung PDIP itu nggak di calon tunggal itu. Nggak partai tunggal mengusungnya. Tapi biasanya itu partai PDIP dengan PKS, PDIP dengan PKB dengan Nasdem gitu. Tapi rata-rata yang calon tunggal PDIP mencalonkan diri sendiri, ya contoh Sumatera Utara, di Lampung, begitu juga di Jawa Tengah. Karam, tumbang, tenggelam, dikubur hidup-hidup. Itu dia. Dan juga tolong kalian itu hargai kami konten kreator. Kami bukan buzzer. Muncungmu di situ orang suka kali bilang kami ini buzzer itu nggak kelihatan muka. Kami ini pejuang, kami itu berjuang bukan karena uang, kami itu berjuang bukan karena bansos, kami itu berjuang bukan karena ada yang kami dapat, bukan. Tapi kami memperjuangkan apa yang menurut kami benar dan apa yang menurut kami betul-betul harus diperjuangkan. Ketemu sama Bobi Nasution, nggak pernah ketemu sama Bapak Prabowo, nggak pernah ketemu sama Bapak Jokowi, nggak pernah aku ketemu sama yang namanya Deddy Mulyadi, nggak pernah ketemu sama yang namanya Ridwan Kamil, nggak pernah ketemu sama yang namanya Khofifah Indar Parawangsa, nggak pernah ketemu dengan namanya Andra Soni, nggak pernah ketemu dengan yang namanya Ahmad Lutfi, nggak pernah ketemu. Tapi menurut kami, kalau kami katakan itu pemimpin yang layak, itu yang kami suarakan. Jangan kalian bilang buzzer. Nggak ngerti gua apa arti buzzer. Suka kali orang ini kayak gitu. Buzzer Mulyono. Peliharaan Mulyono. Orang yang kau bilang Mulyono, itu adalah orang yang memenangkan kandang banteng, ya, yang sudah menguasai kandang banteng Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Bali enggak pung, pelan-pelan. Ini kan Iwayan Koster kan yang kedua. Ya kita lihat 2029. PDIP masih ada calon yang lain enggak? Gitu. Jakarta enggak pung. Jakarta bukan merah, itu orange. Gitu dia.
Ya, jadi jangan di framing Ibu Megawati ya di tempat-tempat kantong suara yang kalian itu dulunya menang sekarang kalah. Akui kekalahan kalian, gitu loh. Ya supaya apa? Supaya kalian mendapatkan simpati dari masyarakat. Supaya apa? Supaya kalian jangan terlalu cepat tenggelam. Kalaupun mau tenggelam nanti aja tahun 2034, jangan tahun 2029. Itu loh ya, makanya aku jujur aja aku bilang aku heran ngeliat PDP ini ya, jurus yang dilakukan untuk menyerang Joko Widodo itu pula yang dilakukan untuk menyerang calon-calon dari Kim gitu loh ya. Makanya jangan pakai pola lama dong. Beda. Masih ingat kan Pilpres kemarin kan orang ini menyerang, blunder. Akhirnya keok. Begitu juga di pilkada, iya kan? Di Sumatera Utara diserang. Jawa Tengah diserang. Kan begitu, akhirnya pakai Chaos. itu. Cuman Pramono Anung aja yang belum pernah kedapatan sama aku, yang dia menyalah-nyalakan pemerintahan Jokowi. Karena apa? Walaupun itu berasal dari Banteng, tapi dia tahu bagaimana luar dalamnya Jokowi. Dan dia masih punya otak dan dia masih punya hati. Karena apa? Karena dia melihat bagaimana kedekatan dia 10 tahun sama Bapak Jokowi dan perkenalan mereka, persahabatan mereka selama 22 tahun itu tidak lekang oleh karena politik. Makanya aku bilang, aku takut jadi aku curiga nanti di tengah jalan ini Pramono Anung ya, ini lebih dekat hatinya kepada Jokowi daripada Megawati. Gitu ya kan, kita nggak tahu karena apa? Karena Megawati waktu itu untuk menentukan di Jakarta nggak punya pilihan ya, pilihan satu-satunya Pramono Anung. Dan masalahnya Pramono Anung adalah orang yang citranya sangat bagus gitu ya, bisa dikatakan dia punya karakter bagus, pembawaan bagus, dan bisa dikatakan ya dia orang dekat Jokowi. Makanya orang juga itu yang dipandang gitu loh ya. Ingat, hati-hati, Pramono Anung ya, Pramono Anung bisa menang dan juga Rano Karno bisa menang di sana, itu bukan pure suara PDIP. Jangan-jangan ada juga suara pemilih atau simpatisannya Bapak Joko Widodo yang cinta pada Joko Widodo, itu juga memilih yang namanya Pramono Anung. Itu dia ya. Dan juga kemarin itu kalau nggak salah Tempo juga mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi nggak mau dia itu mengendorse Ridwan Kamil. Karena apa? Bapak Jokowi pun juga tahunya kalau Ridwan Kamil bakalan kalah. Nah, itu lain cerita, itu obrolan di bocor halus Tempo. Ya, jadi itulah kita harus bijak, jangan kita pecah belah masyarakat, jangan kita bentur-benturkan. Ya, ini kayaknya Ibu Megawati ini ada rencana, ada agenda membenturkan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ini. Iya, atau membenturkan Bapak Prabowo dengan rakyat gitu. Nggak ngaruh. Makanya aku bilang ya, I'm sorry to say it's not your period. Maaf, ini bukan masa kalian lagi. Semenjak kursus bahasa Inggris itu aku makin pandai aku pidato bahasa Inggris biar tahu kalian. It's not your time anymore. It's our time. Wes jelas. Itu dia ya. Jadi itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI harga mati. Baik semuanya, setelah tadi kita sudah bersama Bang Opung Parpelak kurang lebih selama 20 menit ya, lebih ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Bu Megawati, juga penjelasan dari Bang Opung Parpelak. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan buat teman semuanya, diberikan kesehatan dan kelancaran semua rezeki. Baik, jangan lupa nantikan lagi video berikutnya ya. Jadi saat ini kita masih akan menunggu pidato-pidato dari kader-kader PD, bagaimana menurut mereka. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.